Seperti ya. Oke. Oke. Bentar. Oke, kelihatan ya. Sip. Mungkin kita langsung ke materi aja kali ya. Mempersingkat waktu. Oke, sebelum itu izinkan aku perkenalkan diri. Namaku Siti Noraika, salah satu mentor UI UX Design di Edward. Terus hari ini kita akan belajar terkait dengan introduction UI UX. Nanti kalian bisa Q&A di akhir ya. Kalau udah waktunya Q&A, kalian bisa tanya-tanya gitu. Mungkin yang bisa on cam, silakan on cam ya guys, biar aku bisa ngelihat muka-muka kalian juga. Oke, eh, ini kelihatan nggak ya share screen-nya? Aman ya? Kalau udah aman boleh chat aman atau nggak boleh. Ini deh, apa, emoji. Nah, oke. Udah aman ya? Oke. Hmm, Ayo kita langsung mulai aja ya. Selama kurang lebih ya setengah jam ke depan lah ya. Ini udah 2021. Iya, lanjut. Nah, mungkin di sini ada yang udah tahu belum sih istilah UI UX itu tuh apa gitu. Kayaknya udah banyak ya. Maksudnya udah banyak di Instagram dan lain-lain gak sih? Kalau aku lihat tuh kayaknya banyak banget bootcamp tentang UI UX gitu. Mungkin atau dari kalian ada yang baru tahu gitu istilah UI UX. Boleh dong on mic atau chat boleh deh. Atau baru kali ini nih tahu istilah UI UX tapi nggak tahu lebih detailnya lagi gitu dan mau belajar. Boleh dong di chat atau mau on mic. Apa udah kenal istilah UI UX? Udah Kak, udah. Oh udah, oke. Lanjut. Nah, aku langsung jelasin aja ya. Sebenarnya memang sih benar UI UX design tuh kayaknya sekarang lagi happening banget ya. Kayak banyak banget bootcamp UI UX. Dan juga kalau nggak salah kalau kalian kampus Merdeka juga ada bidangnya kalau nggak salah ya ngambil ngambil UI UX gitu. Nah, eh, kita bahas satu dulu. Yang pertama UX ya. Jadi sebenarnya UI UX itu berbeda guys. Nggak sama. Karena memang namanya juga UI or UX ya. Jadi otomatis beda. Bedanya apa sih? Kalau UI kan lebih ke interface-nya. Kalau UX itu lebih ke experience-nya. Itu sih sebenarnya. Nah mungkin kalian bingung experience yang seperti apa gitu ya. Nah kalau UX designer itu bidang yang mengkaji mengenai hubungan interaksi antara teknologi, komputasi, dan usernya. Jadi eh, kalau UX itu lebih kompleks dibanding, nggak lebih kompleks sih. Jadi kalau ibaratnya bola, ada bola besar, di dalamnya kan ada bola kecil tuh. Nah, UI itu adalah bola kecilnya, tapi kalau UX itu adalah bola besarnya. Jadi
UI dan UX itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Otomatis kalau misalkan mau apa ya, UI UX desain yang baik itu otomatis harus ada keduanya. Harus ada UI-nya juga, harus ada UX-nya juga. Tapi kalau UX itu lebih ke experience-nya, di mana flow-nya dan lain-lain. Tapi kalau UI itu interface-nya, tampilan aplikasinya. Jadi kalian bisa screenshot atau baca-baca gitu ya ininya, apa namanya, PPT-nya. Nah, kalau UI design, itu beda sama UX. Kan kalau tadi experience, kalau ini tuh lebih ke tampilan antar muka. Di sini tampilan antar muka serta pengalaman pengguna. Tapi memang lebih condongnya ke tampilan antar muka. Terus tujuannya itu menerima semua kebutuhan dan struktur serta konten dan menempatkannya ke dalam platform yang menarik. Intinya eh ini sih ngebuat desain lah ya, ngebuat desain gimana ya biar tampilannya tuh bagus, enak dipandang mata, user juga bisa kelihatan dengan apa yang kita desain gitu, kayak oh ini nih maksud dari icon, misalkan icon kantong tuh oh dia itu untuk menaruh uang kayak gitu. Jadi gimana caranya merepresentasikan icon biar usernya paham atau merepresentasikan desain-desain agar usernya paham gitu. Lanjut. Nah, tahap awal sebenarnya kalau tahap awal kayaknya mostly memang harus mempelajari ya. Namanya juga tahap awal menjadi seorang UI UX apa sih? Ya pasti belajar gitu kan. Nggak ada lagi gitu. Karena kan kalau nggak belajar nggak bisa. Kalau belajar pasti bisa gitu. Jadi ya udah belajar. Belajar apa dulu? Belajar toolsnya dulu. Karena memang nantinya UI UX design itu akan pakai Figma. Mostly. Sekarang udah Figma semua sih. Jarang yang ada Adobe. Jadi kalian mau nggak mau ya emang harus bisa toolsnya dulu gitu. Karena kan bikinnya di situ ya. Jadi harus bisa toolsnya dulu. Selain itu, setelah tools adalah prinsip-prinsipnya. Prinsip-prinsipnya itu yang seperti apa? Kayak warna, typography, hierarkinya. Banyak sih ini sebenarnya penataan letak, layouting kayak gitu. Biar nanti paham gitu cara buat desain yang bener tuh gimana sih gitu. Karena UI desain sendiri kan nggak asal desain ya sebenarnya. Dia tuh ada tahapannya. Mungkin nanti akan belajar juga sedikit terkait design thinking gitu. Terus yang ketiga adalah praktik desain dan bangun portofolio. Jadi em, gimana caranya seorang UX design tuh bisa punya porto, karena kan emang yang dinilai sebagai UX design kan portonya ya guys. Kalau misalnya kita daftar apapun itu, daftar pekerjaan yang bidangnya spesialis kayak kita gitu kan spesialis ya, desainer dan lain-lain, itu yang diminta apa sih? Portofolio. Dan mau nggak mau emang harus buat gitu, karena kan kayak sebagai bukti nyata ya, bukti realnya, oh orang ini tuh udah pernah mempelajari, bukan mempelajari, oh udah pernah membuat ini gitu loh. Oh ini loh hasil karyanya gitu. Jadi kan bisa dilihat dari portofolio. Terus yang terakhir itu ya mau nggak mau balik lagi ke awal terus belajar, karena kan emang bidang ini tuh volatile ya, fleksibel gitu loh. Jadi tiap tahun, bahkan tiap bulan tuh ada aja gitu updatean Figma yang baru, toolsnya atau ilmu baru. Ada lagi nih prinsip design thinking pakai metode A, B, C, D kayak gitu. Jadi mau nggak mau kita harus terus belajar dan emang terus upgrade diri gitu. Nggak bisa, oh ya udah nih saya udah belajar UX nih, saya paham, udah stuck di situ nggak mau belajar lagi. Nah itu yang salah sih. Karena kan emang apalagi industrinya makin berkembang ya. Aku lihat-lihat sih UI design tuh kayak makin banyak banget, banyak lowongannya juga dan banyak saingan. Otomatis kalau udah banyak bootcamp, banyak lowongan tuh pasti banyak saingan ya. Dan mau nggak mau kita kan harus punya unique value dari diri kita agar bersaing dengan apa namanya, peserta-peserta lain gitu. Gitu sih. Jadi harus terus belajar. Terus, nah kenali toolsnya ada apa aja. Miro biasanya juga bisa dipakai sih, tapi jarang. Kalau Miro tuh biasanya untuk main mapping atau brainstorming ataupun apa sih namanya, kayak untuk sama PM gitu. PM tuh product manager. Nanti kita biasanya diskusi sama PM, ngebahas recruitment dan lain-lain kayak gitu. Nah, FigJam juga sama. FigJam itu adalah salah satu tools dari Figma sebenarnya. Jadi di dalam Figma tuh ada FigJam. FigJam itu toolsnya
yaitu untuk mind mapping, brainstorming, terus apa namanya, untuk lain-lain sih sebenarnya banyak sih ini untuk bikin flow dan lain-lain tuh bisa pakai Figjam gitu. Terus lanjut lagi ada Notion. Notion juga enak sih kalau buat dokumentasi kayak gitu. Ntar kalian coba-coba aja. Gratis kok Notion. Terus Google Doc juga pasti kalian udah paham lah ya Google Docs. Karena kan kalau kuliah juga pasti make Google Docs ya. Biasanya gitu. Lanjut. Terus apa ini? Figma. Nah ini nih Figma tuh yang sangat dipakai oleh UI designer. Karena emang mostly pakai ini sih. Jadi kalian kalau mau jadi UX design harus tahu Figma dulu. At least ininya aja sih, basicnya aja kayak bikin rectangle atau nggak bikin satu frame, bikin tampilan satu frame kayak gitu. Tampilan ini bikin aja karena kan semua orang tuh pasti bisa Figma kalau mau belajar sebenarnya. Jadi belajar aja pelan-pelan. Aku juga dulu otodidak kok, jadi belajar aja dulu pelan-pelan gitu. Karena kan kalau dari kampus nggak diajarin ya. Maksudnya kalau dari kampus tuh hanya basically aja gitu pengenalan. Selebihnya otomatis kita harus otodidak sendiri gitu kan. Jadi pelan-pelan belajar konsisten itu juga penting. Jadi belajar itu kan nggak hanya udah nih hari ini aku belajar udah besok nggak, tapi harus konsisten kan. Besok yang lagi harus belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Oh ada ilmu baru belajar lagi gitu kan. Terus kalau Maze App ini lebih ke platform untuk usability testing biasanya. Jadi kan kalau di dalam tahapan desain itu ada 5. Ada 5 tuh empathize, di mana kita tuh mencari dan menemukan masalah dari user atau enggak mencari problemnya user. Namanya empathize, mencari empatinya user lah ya. Terus yang kedua itu ada define. Setelah kita mencari problem user, biasanya tuh dapetin kan problemnya. Oh, kita define nih problemnya apa sih sebenarnya gitu. Kita tuh kayak mendeklarasikan banyak problem ya. Nggak mungkin cuma satu gitu, banyak. Nah, kita tuh kayak memutuskan mana sih yang jadi problem utamanya gitu. Jadi kita harus mendefine problem itu. Makanya ada namanya tahap define. Yang ketiga itu ada yang namanya ideation. Jadi dari problem kan pasti adanya problem itu pasti adanya solusi kan, nggak mungkin kayak problem-problem aja gitu kan, nggak ada solusinya. Pasti ada solusi kalau kita carinya caranya bagaimana gitu. Carinya kalau di design thinking itu pakai ideation biasanya. Sebenarnya tahapan ideation tuh ada metodenya juga banyak. Pokoknya dia ideation tuh kan mencari solusi atau mencari ide. Nah, metodenya itu ada banyak, bisa mind mapping, brainstorming dan lain-lain gitu. Jadi apa namanya terserah kalian mau pakai yang mana. Semuanya juga bagus sih. Yang penting cari ide kan. Gimana kalau idenya banyak? Ya nanti bakalan ada voting dan lain-lain gitu kan untuk menentukan ide yang mana sih yang paling tepat gitu kan untuk sebuah permasalahan A gitu misalkan. Apa gitu permasalahannya. Terus yang keempat kan ada yang namanya prototyping. Setelah dapetin ide otomatis dibuatlah tuh prototipenya. Kan user nggak mungkin ya cuma dikasih solusinya doang based on kata, tapi kan harus digambarkan ke dalam tampilan. Oh tampilannya gimana sih biar user tuh mudah menggunakannya dan lain-lain. Bikinlah prototype, bikinlah desain. Nah Figma ini nih biasanya di tahap 4 tuh sangat-sangat amat digunakan karena kan bikin UI ya, bikin wireframe gitu. Jadi mau nggak mau ya di tahap ini tuh sangat-sangat digunakan gitu. Terus eh yang terakhir itu ada usability testing, di mana usability testing ini make Maze. Makanya di sini ada tool Maze. Ini tuh untuk usability testing. Jadi kalau misalkan udah prototyping kan ketika desain kita udah di prototyping tuh kan nggak mungkin langsung di ACC ya. Maksudnya gini, nggak mungkin langsung iya aja gitu. Karena kan kalau kita yang desain pasti kita ngerasanya oh ya mudah deh, itu mah udah pasti gampang lah, masa user nggak tahu kan nggak kayak gitu. Tapi harus diuji dulu, uji uji testing, uji prototyping. Jadi diuji dulu benar nggak sih apa yang kita desain tuh mudah untuk user atau enggak gitu. Jadi diuji, divalidate. Setelah divalidate, ya udah kalau udah divalidate kan apa namanya ya udah nemu gitu kan. Oh ternyata ini loh hasilnya reportnya sekian 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 banyak loh. Ternyata ini user mudah kok mengerjakannya atau enggak. Oh ya, ternyata user bingung ketika ngelihat prototype ini nggak paham sama ikonnya dan lain-lain kayak gitu. Jadi penting banget untuk pakai Messi untuk disability testing. Setelah itu, udah selesai ternyata. Oke, nggak kerasa. Oke guys, mungkin kalau ada pertanyaan boleh Kak. Ini ada kakak adminnya nggak ya?
Bentar ya. Gimana sih? Bentar guys. Nggak ada kakak adminnya. Ya udah deh, nggak apa, kita langsung Q&A aja. Karena materinya sudah selesai. Ini simpel aja sih, karena kan ini introduction ya. Jadi intro aja sedikit lah terkait UI UX. Perbedaannya tadi kan, terus tahapan awal menjadi UI UX designer itu seperti apa. Terus tools yang dipakai itu apa, kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan? Maaf, mau nanya dong. Boleh? Itu ntar berarti kita di akhir-akhir, di hari akhir tuh hari Jumat ya. Itu Iya, ada itunya nggak Kak? Ada kayak final project atau apa gitu? kayaknya nggak ada sih, setauku Nggak hanya ada. Setauku nggak ada sih, paling sampai ke hi-fi aja nanti mungkin Hmm, buat hi-fi-nya gitu, tapi nggak sampai porto sih setauku. Nanti coba aku make sure lagi aja. ya soalnya di web sih kayak gitu Kak. Di LMS-nya. Gue lihat. Enggak sih, karena kan kebetulan gimana ya, maksudnya gini, sejam kan ini, Hmm, maksudnya kurang aja sih waktunya kalau untuk sampai ke porto, paling sampai ke hi-fi gitu. oke, oke. Siap-siap. Kasih Kak. Iya, ada lagi yang mau ditanyain? Ini ada nih, kalau dari siapa namanya? Rahman Nuzulal Ashifa. Kamu mau tanya, kira-kira ada rekomendasi channel atau web untuk belajar Figma-nya nggak ya? Terus, apakah kita sebagai web designer tuh boleh sekali ambil elemen batin yang udah di community? Hmm, eh, Channel atau web ya? Kalau aku sih YouTube-nya ini loh, YouTube-nya Kuku Aldi itu soalnya Indonesia guys. Maksudnya lebih, sebenarnya Inggris juga gampang, cuman kan lebih enak Indonesia aja gitu. Jadi YouTube Kuali itu lengkap banget kok tentang Figma. Coba aja nanti dibuka YouTube-nya. Atau nggak kalau web tuh banyak ya, web tuh banyak sih. Jadi ada, kalau nggak salah tuh ini nih, UI apa? Bukan. The Foundation, UX Foundation. Itu untuk UX kalau nggak salah ya. Nah, itu website, tapi itu Inggris full. Jadi kita harus menerjemahkan. Tapi itu bagus. Terus juga 910 9 desain juga ada. Itu banyak sih sebenarnya kalau apa rekomendasi YouTube ataupun apa namanya website itu. Buku juga ada. Cuman kayak sekarang jarang ya orang baca buku. Nggak tahu sih. Kayak udah ada internet gitu, tinggal baca aja di internet. Kalau misalkan tadi kedua adalah bisa nggak sih kalau elemen, bisa kok, aku sering kok ambil elemen button karena kan gratis ya ada. Jadi gini, sebenarnya boleh ngambil elemen itu kan karena gratis dari mereka kan. Cuman mungkin kita modif aja sih. Maksudnya gini kan kita ambil nih elemennya, bentuknya dan lain-lain gitu ya. Misalnya kita ubah nih, kita detach aja, detach elemennya, detach, dihapus gitu kan dari parentnya si community. Terus nanti diubah warnanya gitu. Itu nggak apa-apa sih. Karena kan nggak apa-apa, itu free. Kecuali yang berbayar ya. Itu kayak kalau yang berbayar itu ada copyrightnya gitu sih kalau yang berbayar. Dan kayaknya kalau yang berbayar juga nggak bisa dibuka kan. Gitu. Itu sih Rahma. Titik dari kebahasaan Yuti itu diukur seperti dari apa ya? Apakah hanya dari respon? Ada metodenya. Ada namanya metode SUS. Ada namanya metode SEQ. SEQ itu equivalent, pokoknya ada, aku nggak tahu ya panjangannya apa, pokoknya SEQ gitu kan, equivalent question gitu kan. Terus kalau misalkan SUS tuh System Usability Scale, aku lupa kalau nggak salah itu, takutnya aku juga lupa kepanjangannya, tapi itu sih ada dua metode untuk mengukur UT dari situ. Jadi nanti si usernya tuh ngisi-ngisi apa namanya, kayak angka-angka gitu, terus nanti kita hitung. Sebenarnya ada otomatisnya sih, pakai apa namanya, aku lupa ininya, aduh karena aku manual ya, jadi ada tuh yang otomatisnya pakai website usability.io apa ya, iya, coba deh nanti aku cari-cari lagi usability.io, dan dia tuh otomatis jadi bisa langsung generate aja hasilnya. Itu pakai itu bisa.
Jadi ada 2 metode. Gitu. Ada lagi? Boleh guys, kalau ada lagi mungkin open 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 mic kali ya. Kan dari tadi banyaknya di chat gitu kan. Open mic boleh. Kalau mau open mic. Nggak ada lagi. Yuk lumayan masih ada waktunya sih sebenarnya. Cuman mungkin kalian apa namanya? Mungkin aku ngasih ini aja ya, analogi kali ya. Kalau ada yang bingung gitu bedanya UI sama UX. Simpelnya tuh gini deh. Kita pakai analogi dulu karena kan kalau pakai teoritik tuh agak agak pusing gitu kan. Kalau orang baru apaan sih maksudnya? Experience gitu kan. Apa sih itu maksudnya flow gitu. Jadi tuh simpelnya tuh sebenarnya gini sih. Analoginya tuh kalau UI ibarat kata nih, gini. Kalian itu dat main gitu ya ke rumah salah satu rumah. Rumah itu bagus banget. Rumah orang kaya, rumah orang kaya lah ya yang bagus banget yang biasa di Pondok Indah dan lain-lain gitu. Kan itu kan kalau dari luar tampilannya gila bagus banget kan. Pasti kalian kayak Masya Allah, Subhanallah gitu kan. Kayak ya Allah gitu bagus banget nih rumah gitu kan bertingkat terus kayak mewah gitu. Nah itu tuh UI guys. Itu tampilan luar. Itu namanya UI. Itu tampilan luar tuh guys. Pokoknya intinya kalau UI itu adalah tampilan yang bisa dilihat dari luar dan emang pertama kali gitu first impression itu namanya UI. Itu kan tampilan. Nah kalau UX itu dalamnya. UX itu apanya? Dari rumah itu kan gini. Banyak sekarang itu rumah yang kosong. Kalau kalian tahu di PI di mana-mana tuh maksudnya banyak rumah gede tuh yang nggak ada penghuninya gitu kan jadi terbengkalai gitu kan tapi tampilannya tuh bagus dari luar tapi nggak ada penghuninya dan pas pas kalau misalnya kalian masuk ke dalam gitu ya gila banyak debunya gitu loh kayak banyak debunya nggak terurus karena kan nggak ada yang nempatin tuh otomatis banyak debu nggak terurus terus kotor terus ada daun-daunan yang daun-daun tumbuh gitu nah itu tuh berarti kan experience-nya jelek dong karena kan banyak debu. Nah, itu namanya UX. Jadi ketika udah lihat tampilan depan, oh iya nih bagus nih. Pas masuk ternyata ih kok kotor ya rumahnya gitu. Nah, itu tuh experience tuh. Ih, gede tapi kok ini ya penempatannya jelek ya. Misalkan contoh bangku di mana, sofa di mana gitu kan. Kok nggak terarah ya? Toilet di mana sih? Nyarinya kok susah banget. Oh, ternyata toilet tuh di kamar belakang gitu. Nah, itu namanya UX tuh jelek tuh berarti. Nah, gimana kalau UX yang bagus? Ya udah berarti kamarnya kan bagus ya. Kayak catnya rapi, bersih, terus nggak ada debu, wangi, terus apa lagi tuh? Kayak wah luas gitu. Terus juga apa? Ruang tamunya juga keren, ada TV-nya dan lain-lain, experience enak, nyaman, pas masuk tuh wangi-wangi hotel kayak gitu kan. Nah itu salah satu experience guys. Berarti experience-nya bagus yang itu karena rumahnya emang rapi, bersih gitu kan. Itu itu analoginya UI UX. Sama halnya kalau kalau itu kan tentang rumah ya. Kalau digitalnya kan di HP. Di HP kalau kita lihat Tokopedia kan bagus guys tampilannya. Ih rapi ya, keren nih semua ada fiturnya gitu kan dan mudah gitu digunain fiturnya gitu. Itu namanya UI UX. Kalau kalian bingung. Udah paham kali ya sekarang ya? Kalau tadi aku udah jelasin dari nol. Mantap. Kalau untuk lamar kerja biasanya apa yang dilihat dari porto kita? Hmm, sebenarnya kalau yang dilihat dari porto itu selain kalau resume kan ini ya apa namanya biodata kita gitu kan. Kalau porto kan pasti yang dilihat tuh hasil karya kan.
hasil karya desain yang udah kita buat, nggak desain sih istilahnya, nggak desain. Kalau kalau UI UX designer, portonya nggak hanya desain. Kalau desain doang itu namanya desain grafis. Kalau UX design itu lebih ke pola berpikir. Jadi how to-nya, gimana caranya bisa menghasilkan desain tersebut dari problem A gitu. Jadi apa yang dilihat prosesnya kalau di UI design. Ada cakupan yang dilihat desain tuh, ada, nggak mungkin nggak ada, pasti kan ada ya, karena namanya UI design otomatis desainnya juga harus bagus, bukan yang jelek gitu. Tapi mostly nggak hanya itu gitu, tapi prosesnya yang sangat-sangat, ya bisa dibilang 60% lah ya prosesnya, baru 40%-nya desainnya. Jadi mau lihat tuh cara berpikirnya. Jadi kayak gimana nih? Oh, oh dia tuh sebelum ke solusi ini dia tuh ngelakuin riset dulu gitu misalkan. Misalkan mau ngeredesain sesuatu gitu ya. Itu tahapan riset dulu, dilihat. Terus oh ternyata dia tuh ngambil apa, datanya tuh ternyata real ya. Misalkan dari survei dari berapa puluh orang, terus dia dapetin masalahnya gitu kan. Oh ternyata masalah yang mau diambil tuh masalah ini dan solusinya ini. Oh jadi ketika solusinya ini dibuat prototyping tuh akan menjadi seperti ini. Oh ternyata hasil akhirnya desainnya seperti ini, kayak gitu. Itu sih yang dilihat. Jadi kalau kalian yang penting desainnya bagus, enggak sih, karena desainer UX tuh bukan hanya mendesain, bukan hanya bisa ngedesain yang bagus, tapi gimana caranya dia bisa nge-solve problem atau user centric gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Hmm. Oke, terima kasih, Fatur Rahman. Cukup, Kak. Oke. Ini kalian tuh daftar eduk di ada acara ini, tahu dari mana, guys? Gak, aku lihat dulu ya, soalnya aku juga nggak di ini. Oh, oke. Iklan Instagram, Kak. Oh iya ada ya. Aku aja tuh nggak dapet. Saya lihat di IG, Kak. Yang mana sih IG-nya? Bentar, gengs. Bentar, aku penasaran tahu. Nggak ada sih, tapi ya udahlah ya. Hmm. Pokoknya ada iklan di IG. Tapi ada ininya, ada UI UX-nya. Maksudnya kan kalau nggak salah bidangnya ada banyak kan. Ada, oh ada. Oh, oke. Iya kan kalau nggak salah ada banyak tuh. Breakout room-nya ada full stack, ada digital marketing, QA, sama data analyst. Data analyst. Hmm. Ini aku pengen tanya dong, kalian tertarik UI UX tuh kenapa gitu? Mulai dari ini deh, Rahma deh. Bisa on mic gak? Bisa, Kak. Bisa. Oke, gimana Rahma? Kenapa tertarik UI UX? Kebetulan lagi ikut program Kampus Merdeka UI UX sih, Kak. Jadi mau terus-terus cari pedalam ilmunya aja gitu. Di mana? Kampus Merdeka, bukan di mana? Apa pihak ketiganya? Celerets, Oh, server Reds. iya, ambil yang web development sama UI UX. Jadi Hmm, nemu iklan ini ya ada peluang kan bisa belajar di luar dari Kampus Merdeka. gitu. Oke, terima kasih Rahma. Tapi emang backgroundnya ini IT atau backgroundnya yang lain? Aku jurusannya DKV, Kak. Desain banget. Udah cocok lah ini mah.
tinggal belajar ininya aja apa prinsip-prinsipnya, terus thinkingnya, desain thinkingnya. Kalau masalah UI-nya kan biasanya DKV UI-nya bagus-bagus sih. Biasanya desainnya bagus-bagus gitu. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Iya, lanjut ke Rinaldi, boleh? Kak, halo. Kenapa tertarik UI UX? Awalnya sih saya sebelumnya kan sempat magang tuh Kak di jadi web developer gitu kan. Cuman kurang kurang bisa untuk ngoding. Udah saya selanjutnya saya ikut kampus Merdeka gitu, ikut UI UX. Itu aja sih. Di mana kampus Merdekanya? Kan tadi salah red nih. Kalau ini apa? Startup kampus Kak. Oh, startup kampus. Batch berapa? Iya. Batch sekarang. Batch enggak udah lama batch 2 kayaknya batch 3 deh. Batch 3. Aku mentor batch 3 juga. Seriusan? Iya. Startup Ya, kampus kan? iya. Iya. Aku Hmm. mentor batch 3 startup kampus. Ya, jadi sekarang itu aja Mungkin sih Kak, tapi review aja. iya maksudnya mungkin Udah. nggak diajar sama aku aja kali. Dulu aku startup kampus juga kok satu. Kalau nggak salah aku tuh batch 3. Batch 3, batch 4. Hmm, Kai. Sip, sip. ya, gitu aja sih. Oke, terima kasih Rinaldi. Ya. Excel. Ini Excel. Spreadsheet. Iya Kak. Bercanda. Soalnya namanya Excel. Ini Iya beneran namanya benar. Excel nih. Iya. Oke. Kenapa tuh tertarik UI UX? Eh, Penasaran aja sih soal UI UX tuh kayak gimana. Karena sebelumnya udah mempelajari di Figma, cuman Hmm. ingin lebih dalam tentang basic basic dan dasar orang yang ingin ditampilin tuh seperti apa sih saat ini gitu loh. Hmm. Oke. Kayak masih memperdalami UI UX sih Kak. Gitu. Semangat, semangat. Tapi udah ini, maksudnya gini, mahasiswa atau udah kerja? Kalau aku sih udah kerja ya Kak. Udah kerja. Itu Artinya iya. sebagai apa? Aku sebagai web developer. Oh, web developer. Iya. Cuman Wow. kan kalau web developer itu bukan enggak sih, tapi kurang mengembangi di bagian UI ya. Iya, karena kan memang dia Gitu. udah dapet desainnya dari UI UX kan, iya nggak sih? Betul. Iya. Terus kita ngodingin gitu kan? Iya betul. Gitu, Nah iya sih. makanya ingin memperdalam juga di bagian UI UX-nya sih. Mhm. Iya sih, Gitu. ntar gajinya minta tambah Iya Kak. 2 Bisa job. tuh. Bisa Iya tuh. betul. Itu Oke. dari aku Kak. Ya, Thank terima you Kak. kasih. Iya. Yang terakhir, Fatur Rahman. Naik Tommy Webstem. Wih, keren banget. Wih, keren keren. Memang memang. Ini udah mastah ini. Ini asisten mentor. Keren keren. Wah, jadi ketagihan ya. Semangat ya. Keren sih, masih belajar Kak. Itu ikut lomba UI di mana, Fatur Rahman? Di mana lombanya? Menang, menang. Apa emang belum pengumuman? Oh, Hackfest. Aku tahu Hackfest. Udah menang? Apa masih dalam proses? Halo? Eh, jadi beres. Ya masih dalam proses deh. Semoga menang ya ini lombanya. Amin. Oh, nggak masuk. Ya udah nggak apa-apa. Maksudnya kan namanya di lomba kan gimana ya? Namanya lomba tuh kan ya mungkin adalah orang yang sekali ikut lomba menang gitu. Tapi kalau aku enggak sih. Kalau lomba awalnya kalah dulu is. Udah pasti itu. Kayak bukan kalah sih lebih tepatnya ya nggak masuk aja. Ya bener sih nggak masuk 5 besar lah nggak masuk ya kalah lah ya istilahnya.
Cuman ya namanya lomba kan banyak, jadi ya udah nggak usah nyerah, ikutan lagi aja terus. Asli deh beneran ikutan lagi, belajar lagi, ikutan lagi, pasti ntar juara 1. Percaya, karena kan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Itu semangat loh. Kalau lomba ini biasanya dinilai itu proposalnya, proposal risetnya. Jadi mereka nggak lihat, ya mereka lihat desain, tapi yang mereka banyak lihat adalah data. Data, pokoknya tahapan di desain thinkingnya itu harus bagus. Itu yang dilihat. Biasanya, ini dulu pengalaman doang sih. Gitu. Oke. Nggak ada lagi kali ya pertanyaan. Ya, mungkin kita bisa tutup ya. Kita akhiri. Sebenarnya ada 6 menit lagi sih. Kalian mau tanya-tanya kah atau gimana gitu? Boleh deh guys. Atau tanya aku atau apapun deh. Gimana? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada mungkin kita bisa akhiri ya sesi kali ini. Terima kasih guys sudah hadir. Thank you so much. Sama.